Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Sobat Pembelajar. Bertemu kembali dengan saya, Nini Uswatun Fadila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas filsafat pendidikan kontemporer. Pembahasan ini adalah kajian literatur yang saya lakukan terhadap tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan. Saya juga telah membuat mind mapping dan juga telah memposting sebuah artikel ke Kompasiana dengan judul Pendidikan Tanpa Sekat, Filsafat Pendidikan dan Tantangan Globalisasi. Sobat pembelajar, kita akan mengeksplorasi gagasan-gagasan kunci yang membedakannya dari pendekatan tradisional, serta mengapa pemahaman ini sangat krusial baik bagi kita sebagai seorang pendidik maupun pemangku kebijakan. Agenda pembahasan kita ada 3. Yang pertama adalah ciri filsafat pendidikan kontemporer. Yang kedua, tokoh penting dan pemikirannya. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah tujuan pendidikan kontemporer. Filsafat pendidikan kontemporer, sebuah disiplin yang terus membentuk cara kita memahami dan mempraktekkan pendidikan di era modern. Dalam landscape filsafat pendidikan kontemporer, kita perlu mengetahui ciri-ciri utama yang membedakannya dari pendekatan tradisional. Ciri yang pertama adalah fokus pada pembelajaran, di mana di sini menggeser atau pusat pembelajaran itu adalah peserta didik dan menekankan partisipasi aktif siswa dan mendorong otonomi serta potensi individu dari siswa. Yang kedua adalah relevansi dengan dunia nyata. Jadi pembelajaran yang ada itu bersifat kontekstual dan aplikatif, menghubungkan materi dengan dunia global dan mempersiapkan tantangan industri modern. Siswa difasilitasi tentang hal tersebut. Yang ketiga adalah kritis dan reflektif. Jadi mendorong kemampuan berpikir kritis, menganalisis, terjadi analisis mendalam terhadap fenomena sosial, dan adanya refleksi informasi secara konstruktif. Itu. Dan yang keempat adalah inklusivitas dan pluralisme. Jadi menghargai keragaman budaya dan individu, mengintegrasikan beragam perspektif, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Tokoh yang pertama adalah Paulo Freire, seorang pemikir dan pendidik dari Brasil. Ia menawarkan perspektif revolusioner dalam filsafat pendidikan melalui karyanya yang monumental Pedagogy of the Opposite. Pendekatannya yang dikenal sebagai pendidikan pembebasan menantang asumsi-asumsi tradisional tentang pengajaran dan pembelajaran, menganjurkan model yang memberdayakan individu dan mempromosikan transformasi sosial. Freire dengan tajam mengkritik apa yang ia sebut sebagai pendidikan gaya bank atau banking concept of education. Dalam model ini, siswa dianggap sebagai bejana kosong yang menunggu untuk diisi dengan simpanan pengetahuan oleh guru. Guru adalah subjek yang memiliki pengetahuan dan siswa adalah objek pasif yang menerima dari pengetahuan tersebut. Hal ini menghambat pemikiran kritis dan kreatif. Nah, Freire menawarkan terkait dengan dialog sebagai metode utama dalam problem posing education. Berlawanan dengan pendidikan gaya bank, Freire mengusulkan dialog sebagai metode utama dalam pendidikan pembebasan. Dialog merupakan pertemuan horizontal antara subjek-subjek yang setara, di mana guru dan siswa secara kolektif menyelidiki realitas dan bersama-sama membangun sebuah pengetahuan. Melalui dialog, partisipan dapat saling belajar, berbagi perspektif, dan secara bertahap mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia mereka. Salah satu tujuan dari pendidikan pembebasan adalah untuk menumbuhkan kesadaran kritis pada siswa. Ini adalah proses di mana individu mulai memahami akar penyebab penindasan, menganalisis struktur kekuasaan yang membentuk realitas mereka, dan menyadari kemampuan mereka untuk bertindak demi perubahan. Tokoh yang kedua adalah Howard Gardner. Gardner lahir 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Dia merupakan psikolog perkembangan dari Universitas Harvard. Gagasan yang terkenal
adalah terkait dengan teori kecerdasan majemuk. Teori ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1983 yang menantang pandangan tradisional tentang kecerdasan sebagai entitas tunggal yang dapat diukur secara homogen oleh tes IQ standar. Gardner berargumen bahwa kecerdasan bukanlah kapasitas tunggal, melainkan sebuah spektrum luas dari potensi kognitif yang relatif independen satu sama lain. Pemahaman ini membuka pintu bagi pengakuan atas keberagaman cara manusia belajar, berpikir, dan menunjukkan kemampuannya, yang memiliki implikasi mendalam bagi desain pendidikan dan pengembangan potensi dari siswa. Kecerdasan majemuk berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan setiap elemen dari kompetensi abad 21 atau 4C. Teori kecerdasan majemuk Gardner ini memberikan juga landasan filosofis yang kuat bagi transformasi praktek pendidikan kontemporer. Sebagai pendidik, pemahaman ini mendorong kita untuk merancang pengalaman belajar yang lebih holistik. Implikasinya adalah mendorong pendekatan pengajaran yang beragam, mengakomodasi kekuatan dan gaya belajar siswa, menciptakan lingkungan yang mendukung semua kecerdasan, dan fokus pada pengembangan potensi unik individu secara holistik. Tokoh yang ketiga, yang terakhir kita bahas adalah Neil Noddy, seorang filsuf pendidikan Amerika. Pandangannya yang terkenal terkait dengan etika kepedulian dalam pendidikan. Neil Noddy membawa perspektif etika kepedulian ke garda terdepan. Noddy menantang pandangan tradisional yang seringkali terlalu fokus pada rasionalitas dan otonomi individu, dengan menekankan bahwa hubungan dan saling ketergantungan adalah fondasi esensial dari keberadaan manusia, dan oleh karenanya juga pada pendidikan. Baginya, kepedulian atau care bukanlah sekadar perasaan, melainkan sebuah tindakan moral yang aktif dan relasional, yang memiliki implikasi mendalam terhadap cara kita memahami peran dari guru, siswa, dan lingkungan belajar. Etika kepedulian dari Neil Noddy adalah pendekatan filosofis yang menempatkan hubungan interpersonal sebagai inti dari moralitas dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti adanya pergeseran fokus dari materi pelajaran semata kepada dinamika hubungan antara pengajar dan peserta didik. Tujuan pendidikan kontemporer adalah membentuk individu yang adaptif, kreatif, dan bertanggung jawab secara global. Pertama, pendidikan berperan penting dalam membantu setiap individu mengembangkan potensi dirinya secara utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan konsep kecerdasan majemuk yang menekankan bahwa setiap orang memiliki keunikan potensi masing-masing. Kedua, pendidikan mendorong inovasi dan kreativitas dengan membekali peserta didik kemampuan berpikir adaptif dan kritis dalam menghadapi tantangan zaman. Prinsip pedagogi kritis dari Paulo Freire mengajarkan bahwa pendidikan harus membebaskan dan mendorong refleksi terhadap realitas sosial. Ketiga, pendidikan mempersiapkan warga negara global yang adaptif, kolaboratif, dan kontributif melalui penguasaan keterampilan abad 21 atau 4Y, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Dan terakhir, bahwa pendidikan harus membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui etika perhatian dari Neil Noddy. Pendidikan menumbuhkan empati, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial demi kehidupan yang lebih manusiawi. Demikian tadi pembahasan kita terkait filsafat pendidikan kontemporer. Kita telah membahas ciri utama filsafat pendidikan kontemporer, 3 tokoh dan pemikirannya, serta tujuan pendidikan kontemporer. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.